Museum Satria Mandala merupakan museum edukasi sejarah mengenai Tentara Nasional Indonesia atau kita sebut TNI. Museum Satria Mandala menyimpan sejarah tentang perjuangan TNI dari 1945 sampai sekarang. Oh nih guys, masuknya nih. Gue udah dulu pengen kesini sih guys, cuman baru kesampaian nih sekarang. Yuk kita lihat isinya ada apa aja. Itu masuknya kayaknya kayak begini, taman-taman. Guys, oh ini ruangannya Pak Soeharto. Oh, ini bajunya Sabta Marga, Sumpah Prajurit. Meja dan kursi tamu kediaman legend. Oh, ini koleksi Pak Tan Sumoharjo. Ini lagi belajar Pak, kalian mau mendengarkan? Oh, Iya nggak apa-apa, boleh. Jangan ya. Benda yang dipakai oleh Jenderal Sudirman di kala itu. Yes. Meja dan kursi tamu kediaman Pangsar Sudirman. Mejanya masih ada. Tempat tidurnya. Masih bagus tuh tasnya. Pedangnya bagus ya. Oh, ada surat kematiannya tuh. Ruang diorama 2. Ada bendera guys. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi bagi para sejarawan amatir maupun profesional adalah Museum Satria Mandala. Di sini, pengunjung tidak hanya akan dimanjakan dengan koleksi benda-benda bersejarah yang mengagumkan, tetapi juga akan diajak menyelami kisah perjuangan bangsa Indonesia. Halo guys, sekarang gue lagi ada di Museum Satria Mandala. Museum ini adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia, atau kita sebut dengan TNI. Untuk biaya masuk itu Rp5.000. Lalu kalau misalnya mau naik busway, kalian bisa turun di busway halte Denpasar arah timur. Nah, situ kalian tinggal jalan kaki aja, paling 5 menit aja. Terus ternyata di sini tuh ada tempat makanannya juga guys. Di depan ada kopi nako dan lain-lain. Di dalamnya juga ada sih. Jadi teman-teman kesini aja, kalian bisa mengeksplor museum ini. Lumayan besar juga dan bagus kok museumnya. Kalian juga bisa foto-foto banyak banget, mau di dalam mau di luar, pokoknya bagus guys. Kita lihat di ruang fotonya di organisasi ABRI. Untuk Museum Satria Mandala sebenarnya sih kalau untuk AC-nya udah ada AC, cuman emang kayaknya perlu ini deh, perlu di modernisasi museumnya.
Nggak apa-apa kalau misalnya museumnya bayar 10.000, 15.000 mah nggak apa-apa, yang penting enak gitu loh, pencahayaannya, tata letaknya, terus dioramanya juga bagus sebenarnya, cuman kayak kurang cahaya aja deh. Ayo, konsepnya mah udah bagus sebenarnya. Ayo, Museum Satria Mandala, tanda pangkat upacara tuh. Monumen Palangan Ambarawa. Ini guys, ini Badan Keamanan Rakyat 1. Oke, sekarang kita mau ke ruang senjata. Berhubung gue kan suka dengan weapon ya, senjata. Menarik banget nih. Museum Satria Mandala yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, mengajak pengunjung untuk melakukan perjalanan waktu melalui koleksi lengkap peralatan dan perlengkapan perang, mulai dari senjata ringan hingga kendaraan tempur berat. Setiap sudut museum seakan menghidupkan kembali momen-momen bersejarah perjuangan bangsa. Bayangkan sensasi berdiri di samping pesawat tempur legendaris atau menyentuh permukaan tank baja yang kokoh. KRI Irian, bom anti personil. Nah, ini kita keluar guys. Ada musolahnya, Rama 3 di Rama 4. Ruang diorama, nah, dia akan lantai 2 nih guys. Masih ada lagi guys. Sebelum menjadi sebuah museum yang menyimpan berbagai koleksi bersejarah terkait perjuangan bangsa, bangunan megah ini dikenal sebagai Wisma Yaso. Wisma ini pada awalnya merupakan kediaman pribadi dari Ratna Sari Dewi, salah satu istri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Wisma Yaso dengan segala keistimewaannya menjadi saksi bisu akan kehidupan pribadi seorang pemimpin besar bangsa. Di luarnya, di outdoornya ada koleksi kayak helikopter, pesawat. Jadi nggak hanya di indoor, tapi di luarnya juga ada. Pesawatnya banyak ya. Halo guys, thank you yang udah nonton video gue di Museum Satria Mandala. Semoga teman-teman bisa mengunjungi ke sini, ke museum ini, dan teman-teman bisa belajar sejarah TNI yang ada di Indonesia. Ya teman-teman datang aja, tempatnya lumayan bagus kok. Walaupun ada beberapa tempat yang agak kurang, tapi sepertinya pihak museum lagi mau kayak ada renovasi dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan kedepannya Museum Satria Mandala ini lebih baik lagi. Bye guys. Tak hanya itu, kita akan seakan diajak kembali ke masa lalu yang penuh gejolak. Di setiap sudut museum ini, kita akan dibuat takjub dengan kegagahan Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Diorama-diorama yang hidup seolah membawa kita langsung ke medan perang, merasakan setiap detik perjuangan para pahlawan. Kita akan merasakan betapa dahsyatnya semangat juang TNI dalam melawan penjajah, dan betapa berartinya kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Wisma Yaso juga memiliki peran penting dalam penghormatan terakhir kepada beliau sebelum dimakamkan di Blitar. Jasad Presiden Soekarno disemayamkan terlebih dahulu di tempat yang kini menjadi Museum Satria Mandala. Dengan demikian, museum ini tidak hanya menjadi tempat untuk mengenang perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai tempat untuk menghormati sosok sang proklamator.